wujudnya itu. Ini punya Pakubono Kedua, tapi ini semacam pemberian nggih. Pemberian dari VOC, Nederland. Kalau habis asar gitu sedekah udik-udik nyebar duit. Jadi banyak orang yang datang pada hari Kamis. Akhirnya orang yang datangnya hari Kamis itu mereka dapat julukan pengkemis. Ya, pengkemis ya, dari pengkemis ya. Berubah menjadi pengemis. Ada maketnya ya, Pak? Maketnya ini. Gitu. Jadi ini sedikit menjelaskan tentang area wilayahnya keraton. Ini arahnya dari mana, Pak? Ini kalau posisi alun-alun utara kan ini tadi mungkin masuknya dari sini. Ini yang setinggil, ini yang pendopo besar depan itu tadi. Nah itu. Kemudian kalau yang kita tadi masuk lewat samping, nah posisinya sekarang kita di nomor 21. Kalau menara itu tadi yang pertama kali dilihat bangunannya, pohon-pohon sawo itu. Kemudian ada ini keratonnya itu, jadi masih daerah privasi. Nah yang Cepuri, Mbak Luarti tadi kan itu batasannya. Oh iya. Nah itu kalau yang beteng. Oh istananya yang ini ya Pak ya? Nah itu kalau rumahnya nomornya pasnya nomor 16. Oh yang Oke, dari rumah yang paling besar itu. Oh iya. Itu istana. Kalau di sebelah sana Pak, itu apa? Sana itu ada bagian-bagian seperti Taman Sari itu ya, kayak pemandian, terus ada kayak panti rukmi seperti kamar selir, ada semacam tempat pendidikan kayak sekolah gitu, dan juga ada seperti pasar kayak gitu. Oh iya. Bagian-bagian dari. Terus sampai alun-alun. Alun-alun itu tadi. Jadi bangunan-bangunannya sama, ada setinggil juga, ada alun-alun juga kalau masuk ke arah selatan. Oh iya. Gitu. Kalau di Taman Sari itu bisa masuk nggak Pak? Nggak bisa kalau di sini, beda dengan yang di Jogja. Di sini masih tertutup. Oh iya. Jadi area yang bisa dilihat cuma bagian gambar dan kursi-kursinya raja nih. Tapi kursi ini juga merupakan hadiah. Jadi dulu raja pernah duduk di kursi-kursi ini. Kalau kursi singgasana masih digunakan di dalam keraton untuk kegiatan keperluan kerajaan. Ini dulu posisinya di mana Pak? Kursinya di dalam keraton sana. Jadi ini ruangan yang dulu merupakan bekas dari kantor Kadipaten, berubah fungsi untuk museum baru tahun 1963. Jadi benda-benda ini ditaruh ke sini baru tahun 60-an itu tadi. Seperti ini. Ini dari PB5 ya Pak? PB5, karena memang kamera foto itu baru ditemukan tahun 1820 di eranya Pakubono yang ke-5. Ini namanya Radio Laksono. Artinya Jalan Negara. Ini dari PB berapa Pak? PB10. Lambang ini? PB10. Terciptanya di era PB10. Oh, oke. Adatnya foto lukisan raja dan istri permaisuri PB10 memang kebanyakan 10 kebanyakan PB10 ya? PB10 karena terkenal paling kaya. Dulu penghasil gula terbesar di dunia, terutama rempah-rempah. Jadi di bajunya itu ada sekitar 27 penghargaan dari kerajaan-kerajaan Eropa. Masya Allah. Sultan Sugih. Iya, Sultan Sugih julukannya. Betul-betul sultannya sultan, pemilik mobil pertama di Indonesia. Iya. Kalau ini jadi benda-benda temuan gitu. Jadi temuan di wilayah Keraton Surakarta. Jadi yang unsurnya merupakan peninggalan dari masa sebelum Majapahit, Hindu-Buddha gitu. Jadi cuman temuan saja ya Pak? Temuan-temuan. Jadi temuan-temuan yang ditaruh di tempat ini untuk tambahan koleksi di museum ini. Jadi kalau hubungannya dengan keagamaan sebelum di era Islam di tanah Jawa. Kalau di Jogja itu Mataram kuno Pak? Ya sama. Seperti ini? Ya, jadi kalau tentang asal-usulnya pertama, jadi sebelum pecah itu Mataram kuno masih satu. Jadi dulu kerajaan Daha Jenggala, Jingosari, Kediri, Mojopahit itu masih Hindu-Buddha. Mojopahit terakhir Brojo V punya anak Raden Patah itu mulai menganut Islam. Jadi Raden Patah, terus kerajaannya Pajang Joko Tingkir, terus Mataram Sultan Agung tadi, terus ke Pakubono ini narasinya. Nah ini patung-patung Hindu-Buddha. Terus di dua ruangan ini tentang kegiatan acara perkawinan. Jadi kalau misalnya orang Solo, orang Jawa itu menjadi pengantin kan mereka itu sebenarnya melestarikan dari tradisi-tradisi yang pernah ada di dalam keraton gitu. Jadi keraton itu sebagai sumbernya budaya, tradisi atau kebiasaan. Hal ini melambangkan apa Pak kudanya? Ini kuda untuk
pengantin, no. Jadi pengantinnya itu naik kuda kalau pas acara kirap gitu. Oh, pas kirap ya. Nah, kirap ada pelananya ini kan. Pelananya khusus nih. Nah, pelana khusus jadi yang memang pernah digunakan di masanya gitu. Kalau pengantin putrinya kan nanti naik tandu. Tandu. Dipikul pakai tandu, yang laki-laki naik kuda. Nah, gambarannya Pak, ya saya istilahnya baleni yang ngulang yang dari Turki ini. Nggih. Ini dulu sampai wafatnya di sini juga. Nggih, sampai meninggal. Berapa orang tadi? 6 orang. 6 orang 6 ya. orang, tapi jadi Dikirim. karena dikebiri jadi nggak ada generasi. Nggak ada keturunannya. Nggak ada keturunannya. Nggih. Ya, ya. Ini adat Solo ya, Pak? Nggih, adat Solo Basahan itu pengantin. Jadi yang ditampilkan itu memang yang paling digemari itu yang paling sering digunakan Basahan. untuk pengantin, nggih, Solo Basahan. Nih wayang-wayang nih di ruangan Kesenian ini. wayang. Kesenian wayang. Juga kalau diperhatikan misalnya wayang itu juga ada tulisannya PB10, jadi sampai wayang itu pun ada stempelnya PB di bawah garis kakinya itu. Jadi bukan hanya bangunan. Oh iya, semua ya masih. Semua, nggih. Sampai ke sendok gitu pun ada. Berarti bukan miliarder tapi triliuner. Di masa waktu itu gitu. Jadi bisa dilihat kalau teknologi mobil pertama kali tercipta langsung punya. Ada langsung didatangkan. Iya, langsung didatangkan. Jadi membuat istana yang 40 tiangnya emas, lantainya marmer dari Itali, lampu kristal dari Itali, ruang kaca anti peluru dari Itali itu kan untuk bahan bangunannya waktu itu sudah memang yang paling mewah untuk di masa tahun 1800-an. Kalau bekas mobilnya itu masih ada nggak, Pak? Itu diketahui terakhir itu ada di Belanda. Oh, ditarik ke sana? Tidak ditarik, jadi ada beberapa proses dulu yang mengakibatkan bahwa itu harus ada di sana. Jadi dulu terakhir diketahui ada semacam pameran gitu di Eropa, pameran otomotif itu di Eropa, terus terjadi Perang Dunia Kedua, terus tidak diketahui itu keberadaannya, terus terakhir diketahui ada di kolektor orang Belanda sana. Udah sampai sana. Wah, sayang banget ya. Bisa. Kali itu sebenarnya sudah diproses juga untuk pengembalian, tetapi mungkin prosesnya yang agak butuh waktu ya. Juga panjang perjalanannya gitu. Ini masih peninggalan-peninggalan kesenian Solo dari dulu ya? Dari dulu. Wayang itu kebanyakan media untuk pengenalan agama. Jadi kayak wayang itu kan dulu relief Candi Prambanan kemudian diaplikasikan ke dalam gambar. Di gambar itu dibikin kayak wayang gitu, nanti ceritanya diputar gitu, namanya wayang beber. Tapi di kalangan para wali itu terjadi pertentangan, jadi ada yang nggak boleh gambar manusia dan hewan, jadi akhirnya itu jadi wayang beber itu yang wayang yang bukan gambar manusia dan hewan itu. Jadi itu digambar oleh Sunan Kalijogo, itu tampilan sifat-sifat manusia, karakternya manusia. Iya. Terus dibuat simbol ya? Simbol-simbol, jadi itu intinya antara kebaikan dan kejahatan. Kalau cerita yang terkenal itu adalah Jimat Kalimosodo atau 2 kalimat syahadat. Jadi untuk mengenalkan agama Islam ke masyarakat yang Hindu-Buddha pada waktu itu. Nah, ini beberapa tampilan untuk membuat senjata keris-keris, senjata khas Jawa itu keris. Jadi pada dasarnya dulu dari senjata zaman batu. Jadi dari batu yang dibuat untuk semacam senjata melindungi. Kalau pangapunten, kalau warongkonya itu bedanya apa, Pak? Yang sebelah kiri dengan kanan itu? Itu jadi cuman semacam motifnya saja. Jadi bisa satu keris itu berbeda, orang ini digunakan untuk acara-acara yang berbeda juga. Sana kan warongkonya ada itu meruncing. Itu juga bisa, Jadi warongko satu keris itu bisa menggunakan yang jenis itu, bisa menggunakan yang jenis itu. Itu misalkan itu untuk resmi, ini tidak resmi gitu. Seperti itu, untuk acara yang berbeda. Jadi sarungnya itu bisa satu keris 2 jenis sarung. Ini miniaturnya Masjid Agung Demak, jadi perjalanan agama-agama yang ada dalam keraton gitu. Ini juga bentuk kegiatan sembahyangnya, namanya Wilujengan itu selamatan. Ya, jadi percampuran atau akulturasi dari antara adat dan agama. Ini ada kopian dari Al-Quran yang terjemahan bahasa Jawa, ada satu kitab kuning. Nah, itu di dalam keraton, di perpustakaan kalau yang buku-buku. Kalau perpusnya sebelah mana, Pak? Di sini? Tadi di belakang dari ruangan kaca. Masih di dalam?
masih di dalam lagi. Tapi untuk aksesnya beda. Ini perak-perak ya, jadi peralatan upacara yang dipakai di dalam keraton itu terbuat dari bahan-bahan perak. Ya waktunya bebas lah, sampai urusannya selesai ya. Pesan khusus, secara khusus untuk bawa jenazah. Jadi ini kereta yang dipesan ke Den Haag waktu itu sebelum BB10 wafat gitu, pesan 2 kereta ini. Untuk membawa jenazahnya beliau dari waktu upacara pemakaman. Jadi dipersiapkan khusus untuk itu. Jadi jenazahnya dulu ditaruh pakai kereta ini untuk membawa ke stasiun kereta api. Nah, dulu untuk ke Imogiri. Proses ke sana diangkutnya pakai gerbong kereta api. Ini pun juga naik ke gerbong kereta api. Jenazahnya juga naik ke gerbong kereta api. Itu di alun-alun selatan untuk yang gerbong yang kereta apinya itu ya? Yang warna putih itu. Kalau yang warna hijau dulu untuk pesiar. BB10 dulu kegiatan terkenal itu kegiatan kalau hari Kamis ya. Jadi acara udi-udi, nyebar-nyebar duit, bersedekah. Nah, jadi kalau habis asar gitu sedekah, udi-udi, nyebar duit. Jadi banyak orang yang datang pada hari Kamis. Akhirnya orang yang datangnya hari Kamis itu mereka dapat julukan pengkemis. Ya, pengkemis ya, dari pengkemis ya. Berubah menjadi pengemis. Jadi kata-kata pengemis itu berasal dari kegiatannya. Hari Kamis. Kegiatannya ngemisan. Gitu. Kalau sekarang menjadi kata pengemis. Oh, ini ringinnya masih rindang ya, Pak? Jadi pohon-pohonnya masih pohon-pohon kelangkang, pohon ringin, pohon-pohon tua sudah ratusan tahun. Kenapa semua identik dengan ringin ya, Pak? Di Jogja itu juga simbolnya ringin. Melindungi, mengayomi. Maknanya gitu. Jadi pohon juga memang rindang juga ya selain itu, nggih? Iya, betul. Jadi pohon yang rindang umurnya sampai ratusan tahun. Jadi itu sifatnya keraton itu melindungi rakyatnya. Kalau ini ruangan-ruangan apa, Pak, yang sebelah sini? Ini ruangan-ruangan yang memang masih belum difungsikan, gitu. Jadi masih merupakan ruangan-ruangan kosong yang juga merupakan satu paket dulu untuk kayak perkantoran, tapi pernah digunakan untuk sekolahan juga. Kalau dulu tuh fungsinya memang kantor, terus untuk sekolah juga ya, Pak? Kalau untuk sekolah semacam disewa dulu, jadi setelah kemerdekaan ini gitu ya. Ruangannya kecil-kecil ya? Ya, jadi tiap ruangan seperti itu tadi standarnya. Di sini ada banyak bermacam-macam tandu, namanya adalah joli. Jadi joli itu adalah tandu yang dipakai untuk membawa putri raja, terutama digunakan dalam acara pernikahan. Jadi untuk kirap pengantin gitu. Ya, jadi dulu setiap tandu itu isinya satu orang putri raja. Yang dibawa pakai kayu ya, di bawahnya dikasih kayu, jadi diangkat ya sekitar 20 atau 24 orang itu yang bawa. Panjang gitu nggak? Kayu panjang di bawahnya gitu. Ini dari masa ke masa selalu membuat tandu baru atau gimana, Pak, ini? Ya dulu seringnya seperti itu ya, jadi setiap ada kegiatan itu pakai tandu baru gitu. Tapi di masa ini waktu itu Raja Pakubuwono X itu punya anak 62. 62 ya? Nggih. Oh, iya. Dari 40 selir, 2 ya? Ya? Permaisuri. Gitu. Oh, iya. Jadi ada banyak tandu yang harus digunakan waktu itu. Pak, kalau simbol dari naga itu filosofinya menerangkan apa, Pak? Naga itu ya simbol kekuatan. Seperti kalau di sini Garuda kayak gitu. Jadi gitu. Itu juga berhubungan dengan hewan-hewan laut itu nanti berhubungan yang dengan kayak hewan mitologi gitu. Gitu. Ini tandunya agak beda, Pak? Kalau yang ini isinya makanan dulu, jadi bukan untuk putri, tapi itu, makanan itu semacam bawaan gitu. Saran untuk acara pengantinannya itu lagi, jadi beda-beda. Ini punya Pakubuwono kedua, tapi ini semacam pemberian, pemberian dari VOC, Nederland Belanda. Berarti masanya ini
persis sama Kiai Jimat di Jogja, Pak? Nggih, jadi bisa Iya kan? disebut gitu. Jadi kereta ini digunakan pada saat pindah keraton. Jadi hanya dipakai satu kali. Jadi ini dulu dari Keraton Kartosuro pindah ke sini tanggal 17 Februari tahun 1745. Ini yang dipakai kerajaan untuk pindah ke Datonnya waktu itu. Dulu harus ditarik menggunakan 8 lembu, jadi bukan pakai kuda. Iya. Pakai Soalnya lembu. jalannya rusak ya, Pak ya? Jalannya rusak ini, dan ini sistem pirnya kan gantung gitu, jadi terlalu Iya. empuk Suspensinya gitu loh. beda ya, Pak ya? Nggih, beda karena ini kayak ayunan gitu, jadi tidak nyambung tapi tergantung oleh 4 macam tali ini. Jadi kalau jalan ya tingkat goyangannya Berarti ini sensitif. sudah tidak dipakai sama Tidak sekali. dipakai sama sekali, jadi hanya dipakai itu tadi pada saat Ini goyang ada keraton. acara kayak jamasan atau apa? Ada nggak, Pak? Kalau tentang jamasan pembersihan ya Ada? sesuai kebutuhan. Yang laki-lakinya ya Oh, perempuan, yang gitu ya. Jogjanya itu jadi yang nah itu. Oh, nggih, sama. Patung-patungnya Oh, iya, itu kan sama, itu yang sama-sama. yang laki-laki, yang itu yang perempuan. Tapi suspensinya beda, Pak. Beda. Ini kereta generasi pertama aja. Di sini, jadi ini disebut kereta yang tertua di sini, bahkan di tanah Jawa. Kiai Gerudo. Garudo. Garudo. Jadi kalau ini, Pak, Ini kereta semacam untuk tamu gitu loh. Nah, jadi digunakan di tahun 1770. Jadi untuk menyambut tamu agung gitu waktu itu. 1770. Oh, ini Pakubono Kira Pakubono ketiga. tiga ya? Nggih. Kalau sisa keretanya itu masih di dalam Nggih, tadi di gedung itu ya? gedung kereta. Itu berarti mereka yang lain itu masih aktif Masih aktif, dipakai ya? masih sering digunakan. Jadi untuk aktivitas-aktivitas, untuk kalau raja perlu menggunakan kereta itu. Ini lukisannya dari 10 ya? 10, nggih, Pakubono 10. Nah, ini lukisan nggih. Ini permaisuri? Permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Mas itu putri dari HP7. Oh, gitu. Baju kusir sama kebo putih. Generasi pertamanya, Pak, kebo putihnya? Ini yang diperkirakan generasi yang pertama. Pertama ya? Sekarang masih, Pak? Ini? Sekarang masih, jadi di alun-alun selatan sana ada belasan keturunannya dari kerbau putih ini. Kalau ini fungsinya untuk apa, Pak? Ini untuk bawa lamaran, serah-serahan. Oh, berarti hampir Berhubungan sama dengan yang tandu. Tandu-tandu itu tadi, jadi berkaitan gitu. Di bermacam-macam hadiah, beda-beda bentuk, beda isi. Lemari-lemari kuno ini juga di era PB10, jadi ada stempelnya PBX di tengah atas. Oh iya, PB10 semua ya? Iya, jadi untuk semua jenis peninggalan di era PB10 ada stempelnya. Kalau PB setelahnya itu ada nggak, Pak ya, ngebuat baru itu? Ya seperti itu Barang-barang. tadi, bangunannya itu renovasi gitu. Kalau yang setelahnya nggak ada, PB11 itu cuman dari tahun 39 sampai tahun 45, itu sudah di era-era awal-awal kemerdekaan. Kalau ini tahun berapa, Pak, ini senapan-senapan ini? Kalau senapan ini itu ada beberapa tulisannya tahun 1818. 1818. Nggih. Wah, pas itu Diponegoro ya ini ya? Berarti ya? Diponegoro. Jadi ini kan berhubungan dengan Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Sendro Talibasa. Oh iya. Iya. Pedang-pedangnya juga model-model Turki. Oke, model-model Turki, ya, model Timur Tengah. Mewakilkan Turki Utsmani. Gitu. Iya. Kalau di sini gudang mesionya ada, Pak, dulu? Ya ada, jadi ada Di dalam keraton? Di dalam keraton, di komplek dalam keraton sana itu ada
Kan masih ada juga senjata-senjata seperti ini kan hanya sampel. Oh gitu. Taruh sini Yang satu disimpan di sana, jenisnya, di sana nanti kalau ada acara baru ditampilkan. Oh iya. Ini jenis-jenis pelananya nggih yang orisinil itu, tampilan-tampilan pelananya. Nah kalau ini meriam kecil ya? Nah ini yang jenis-jenis kecil seperti ini nggih. Kalau yang di depan di selatan alun-alun yang Pagelaran, Nggih. itu emang gede Pak itu. Ya, besar Besar ya, biasa ukurannya, itu. nggih. Jadi kalau di depan Pagelaran itu kan yang segini. Iya, Yang betul. Melangkung lehernya gini aja. Ini paling kan jangkauannya berapa? Berapa puluh meter. 10 meter gitu ya? Nggih, heeh. Ini mengadopsi dari senjata disebut cetbang itu kan. Cetbang senjata yang peninggalan dari zaman Genghis Khan yang menyerang ke Oh iya betul. Model ketapel dulu. Nggih, zaman dulu ini. Nah ini, jadi ini tentang Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Sentot Alibasa, dulu Raja Sini yang terlibat, Pakubono ke-6 dalam perang Diponegoro itu tadi. Oh iya. Jadi tahun-tahunnya, tahun masa jadi rajanya 1823, Diponegoro 1825. Oh bener barengan sama ditangkapnya Diponegoro Benar nggih? sekali. Nggih. Itu. Wah beliau jasanya luar biasa ini. Luar biasa. Luar biasa. Semoga husnul khotimah. Insya Allah sahid. Ini Jenderal Jatikusuma ini yang mengambil jenazahnya beliau, nggih. Jadi karena raja kan makamnya harus di Imogiri. Jadi ini salah satu anaknya Pakubono. Dulu kan diasingkan toh Pak? Diasingkan Ke luar di Jawa Ambon, toh? benar di Ambon. Jadi tahun 1957 oleh beliaunya ini jenazahnya diambil dari Ambon dipindahkan ke Imogiri. Oh tahun 57? 57 setelah Ya, ya. kemerdekaan. Jadi Ke Pacitan Imogiri ya? nggih, itu. Karena beliau ini waktu itu kan menjabat sebagai kasat pertama di Indonesia itu. Oh dulu jabatnya kasat? Kasat gitu, Oh di iya. era Pak Karno itu. Nah, jadi ini Kemarin juga ada isu jenazahnya Pangeran Diponegoro mau dipindah. karena masih ada keterkaitan itu dengan Pak Prabowo katanya gitu. Oh iya, iya kan desas-desusnya gitu. Cuman Oke. Sultan kan istilahnya nggak mengizinkan lah. mengizinkan. Iya nggak. Dan juga generasinya yang di sana Ada juga. tidak membolehkan. Iya betul. Itu. Ini pahlawan-pahlawan kita, Nasional, oke. pahlawan nasional. Jadi spiritnya harus kita jaga teman-teman. Ini Lestarikan. Pangeran Semangatnya. Diponegoro. Luar biasa bergerilya selama kurang lebih 5 tahun kan di lereng Gunung Merapi Merbabu. Ini secara de facto memang ya sudah jadi raja ya de facto itu karena semua rakyat Jawa mendukung. mendukung. Infrastruktur juga mendukung, cuman legalisasi saja yang Tidak. kurang ya. De jure-nya saja. Kalau Belanda meng-ACC ya jadi raja. Ya, untuk waktu itu memang Jadi raja. harus pertimbangan Belanda ya, untuk air, ada keramik-keramik dari negeri Cina gitu. Oh ini pengayuhnya apa namanya Pak? Kalau di sini namanya welah. Welah itu dayung yang fungsinya untuk kemudi. Oh ini kapalnya mesti gede ya? Ya, kalau ukurannya itu sekitar 50 atau 60 meter panjang, lebarnya sekitar 10-an meter. Jadi ya kira-kiranya seruangan ini kalau satu perahunya itu. Perkiraannya seperti itu. Pengayuhnya Ya, seperti ini ini. dayung kemudinya. Oh, sudah dayung patah. kemudi ini ya? Paling belakang berarti Di ya? belakang ya, jadi kayak di ekornya itu nanti kalau mau belok baru digerakkan. Lewat Bengawan Solo Bengawan berarti? Solo. Jadi kalau ini dulu dipakai awal dalam acara kepentingannya itu perkawinan dengan Madura Cakraningrat. Oh gitu. Jadi untuk pergi ke Maduranya dulu menggunakan perahunya itu. Jadi Yang HB berapa Pak? PB4. PB ya? PB4 ya? nggih. Tahun 1788. Ini beberapa peninggalan keramik-keramik, peralatan rumah tangga, dandang, gedeng, indong, siwur. Ada bikin jamu, ada untuk tempat air, ada peralatan menanak nasi, untuk numbuk padi, beras, peralatan permainan anak-anak raja. Oh, depan ini lesung ya? Lesung sama lumpang sama itu dandangnya. Ini untuk numbuk padi. Untuk numbuk padi, nggih. Ya, semoga nanti ke depan revitalisasi keraton cepat lancar. dikerjakan Pak. Nggih. 10 tahun harus selesai lah. Harus nggih. Nggih. Kita bisa nikmati lagi gitu loh. Kayak gitu. Setelah ada pembaruan, Baruan perbaikan menyeluruh. Nah, soalnya sudah hampir 1 abad ya, ya, iya. perlu perbaikan yang baik. Sayang kalau hancur rusak. Iya. Gitu.
Jadi ini terakhir ya? Ini Pak? udah selesai, udah terakhir. Jadi saya ngantarnya sampai di sini. Oke. Matur suwun Sama-sama, sangat ya Pak. nggih, sama-sama. Semua Semoga atas bermanfaat, keterangannya, nggih, semoga semoga bermanfaat buat sukses. teman-teman yang lihat. Nggih, nggih, Ya. nggih, Oke, ya, nggih. sampai di sini dulu teman-teman video kali ini ya. Bila kalian menyukai, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan share ke media sosial lain. Ini kerajaan di Jawa yang menjadi cikal bakal kerajaan penerusnya yaitu Keraton Ngayogyakarta. Karena Ngayogyakarta berdiri setelah adanya keraton di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.